موسم الحج ولن تتوقف إن شاء الله، وتوجهنا للجهات المعنية مراجعة الخطط المعمولة بها والترتيبات كافة. إن الحمد ونعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. Wael Abdullah asal Mesir menyatakan bahwa ketika insiden terjadi, suasana benar-benar terasa tidak terkendali. Wael Abdullah menyampaikan rasa syukur kepada Tuhan karena berhasil selamat dari insiden mengerikan tersebut. Saya datang dari arah Padang Arafah. Ketika mencapai salah satu tikungan di Mina, saya melihat seluruh orang mulai saling mendorong dan beberapa orang di kursi roda akhirnya terjatuh. Banyak orang berjatuhan dalam situasi itu. Tuhan menyelamatkan saya. Saya bersusah payah keluar dari situasi mengerikan tersebut dan meninggalkan keramaian yang terjadi. Banyak orang berjatuhan dan saling menginjak satu sama lain. Semua orang terlihat saling menginjak satu sama lain. Situasi benar-benar berada di luar kendali. Wanita dan anak-anak banyak yang menyelamatkan diri hingga ke atas tenda di dekat situasi terjadi. Banyak wanita berteriak. Beberapa wanita berusaha menyelamatkan anak-anak dalam situasi ini. Tuhan telah menyelamatkan saya dalam situasi tersebut. Terima kasih kepada Tuhan. بغض النظر عما يظهر نتائج تحقيقات من تطور آليات وأساليب العمل لموسم الحج ولن تتوقف إن شاء الله، وتوجهنا للجهات المعنية مراجعة الخطط المعمولة بها والترتيبات كافة. Kita masih melihat duka di Tanah Suci. Saya tadi sudah sempat berbincang dengan Pak Ustadz Syarif ya. Tapi juga ada dua tamu lain ini. Sudah ada Mas Syarul Gunawan sebagai artis dan juga kebetulan juga mempunyai pengalaman sebagai pengelola Biro Haji nih. Assalamualaikum Mas Syarul Gunawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kemudian juga ada Pak Ihsan Abdullah yang merupakan pemerhati masalah haji dan juga punya pengalaman dulu pada saat tragedi Mina di tahun 1990 ya. Baik, Pak Ihsan Abdullah, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertama saya ingin ke Mas Syarul dulu ya. Melihat situasi seperti ini, terkejut tidak bahwa ada luar biasa korban sudah 793 lebih ya, meskipun kita terlepas dari takdir dan lain-lain. Tapi bahwa ada yang salah atau ada yang benar itu masih selidiki. Apa sih yang ada di benak Mas Syarul ketika tahu ada kondisi ini? Ya yang jelas kita miris melihat itu ya. Tentu saja pemerintah Saudi sudah berusaha sedemikian rupa ya, tetapi semoga ini bisa menjadi sebuah titik awal untuk bisa ke depannya lagi lebih baik, lebih open lagi ya. Dan selama ini kan pemerintah Saudi merasa bahwa ini adalah otoritasnya sebagai pelayan tamu-tamu Allah, menutup bantuan dari dunia Islam manapun. Jadi untuk ke depannya lagi mungkin bisa menerima involve dari negara-negara Islam yang lain, organisasi Islam besar dunia yang juga mereka punya kepentingan semua gitu ya, termasuk Indonesia dengan jamaah-jamaahnya yang datang ke sana yang dalam waktu yang bersamaan ini harus bagaimana keselamatannya. Tentu ini harus kita pikirkan ke depannya lagi harus lebih baik. Jadi menurut Mas Syarul ini adalah momentum bahwa Saudi Arabia Anda membutuhkan bantuan dari negara-negara Islam yang lain. Saya kira begitu. Saya kira begitu. Dan tetapi kita juga tidak boleh menyalahkan ya. Artinya dengan ngurusin sekian juta tamu Allah yang datang itu sudah cukup baik ya. Pasti juga sudah memikirkan. Tetapi alangkah lebih baik kalau bisa juga menerima bantuan. Misalnya apa bantuan yang dibutuhkan? Pemikiran, lalu kemudian pengkoordinasian, karena itu bukan sesuatu yang mudah gitu ya. Jangan semata-mata bahwa saya negara Islam besar begitu ya, dan tempatnya Mekah, Madinah adanya di Saudi Arabia, tetapi juga sudah mulai harus dipikirkan bagaimana nih ke depannya lagi, karena
Setiap saya juga melakukan ibadah haji, saya haji tahun 2001, 2003, 2010. Selalu ada. Yang tidak terbawa api itu 2003 ketika saya harus berjalan 7 km dari Musdalifah ke Mina, dan banyak bergelimpangan mayat di samping saya karena kedinginan dan lain-lain. Karena waktu itu sebetulnya juga kalau di kita mungkin Kementerian Transportasinya barangkali sampai dipecat karena tidak bisa mengkoordinasi. Ini kan sebetulnya adalah PR dari semua negara Islam dalam waktu yang bersamaan, lalu bagaimana melindungi jamaahnya yang ingin beribadah. Saya kira ini ya betul momentum untuk nextnya itu bisa lebih diminimalisir lagi. Sudah harus ada teamwork dari negara Islam lain gitu ya. Ya, betul. Berarti tadi menarik Mas Syarul, Pak Ihsan misalnya tidak menyebutkan barang, tapi menyebutkan koordinasi dan menyebutkan komunikasi ya tadi ya. Itu yang penting justru, bukan barang-barang. Dianggap sudah cukup nih. Kalau Pak Ihsan sendiri pengalaman Anda seperti apa? Saya kira tidak mudah ya untuk mengelola jutaan manusia dalam satu waktu, dalam satu masa, dalam waktu yang singkat. Kesigapan pemerintah Saudi juga kita puji. Tetapi bahwa Indonesia ini kan negara yang besar dan pengirim jamaah terbesar di dunia. Betul. Oleh karenanya saya pikir sudah saatnya pemerintah Republik Indonesia jangan tidak melalui Menteri Agama, tetapi harus setidaknya di level Wapres dan Kementerian Luar Negeri untuk bersama-sama mendorong dan mendesak pemerintah Saudi untuk tata kelola lebih baik lagi. Berapa sih angka kasarnya kita Indonesia itu menjadi jemaah haji setahun? Kita tidak kurang dari 200.000 ya setiap tahunnya. Itu luar biasa, dahsyat dari sisi apapun, termasuk dari sisi industri. Betul. Dan saya kira sumbangannya juga luar biasa dahsyat. Nah, sudah mulai saya kira pemerintah Indonesia melalui Wapres setidaknya mendesak agar kita kan tahu bahwa setelah dari Arafah, itu jamaah akan menuju Mina, mabit dulu di Musdalifah. Sebenarnya itu bisa dibangun satu eskalator yang berderet banyak sehingga jamaah itu tidak terlalu lelah jalan karena sudah seharian di Arafah. Kenapa menurut Anda bisa dibangun eskalator di sana? Sangat mungkin. Karena dengan teknologi yang besar, dengan keuangan Saudi yang kaya raya, bayangin Mbak, turnovernya itu bisa 121 triliun. 121 triliun per event haji. Per tahun haji. Per tahun haji. Karena haji kan cuma satu kali. Iya. Nah itu kalau untuk membangun eskalator ya. Ya ini ya, digambar misalnya nih. Nah itu apa yang bisa dijelaskan? Itu bisa dibangun eskalator dari Arafah menuju ke Mina. Sehingga orang siapapun bisa melalui itu dengan mudah dan nyaman. Lalu setelah sampai di sana itu bisa dibangun gedung. Nah, di Musdalifah itu orang menginap nggak usah pakai tenda. Sekarang kan pakai tenda. Nah itu. Dari dulu, ya kan? Dari mulai tahun saya pergi haji tahun pertama tahun 96, kemudian terus umroh segala macam, itu tetap seperti itu. Dari tahun 96. Dari tahun 90 sampai 96 sampai terakhir. Nah, seharusnya kan itu masih tetap pakai tenda maksudnya. Kan pemerintah Saudi bisa membangun gedung bertingkat 5 misalnya yang besar sekali untuk menampung mereka, nggak usah nginap di menginap di tenda. Berarti menurut Anda dana ada tapi tenaga dan pikiran mungkin yang kurang. Satu lagi. Ketika gedung sudah ada, itu di yang sekarang Jamaroh itu di sebelahnya itu bisa dibangun untuk Jamaroh. Jadi yang seharusnya 2 kilo berjalan. Ini di titik mana nih kalau bisa dilihat? Nah ini kan terowongan Muazzim namanya, ya kan? Nah kita lihat nanti. Nah di titik itu Mbak. Warna merah ya? Iya warna merah. Iya. Itu di sebelah sana. Itu bisa ya? Terowongan, nah ini. Iya. Nah ya kan, masuk terowongan, nah sebelah agak terus bisa untuk dibangun. Itu dibangun tempat jumroh, tempat balang. Ya kan? Jadi jamaah itu dari gedung yang besar yang akan dibangun itu nggak usah 2 kilo jalan kaki, dia tinggal. Ini masalahnya sampai 7 kilo jalan. Nah, ini udah nggak layak. Satu lagi misalnya ya. Pemerintah Saudi itu sangat tidak memperhatikan jamaah haji dari berbagai negara. Masuk gate saja, masuk pintu King Abdul Aziz, pemeriksaan itu memerlukan 9 sampai 8 jam di imigrasi.
Padahal itu kan dengan sistem yang modern, itu bisa 2 jam selesai. Oke, kita sambung lagi setelah ini ya. Saya ingin dengar dari Mas Sarul juga Pak Ustaz Syarif ya. Tadi kita lihat gambaran yang luar biasa, banyak yang bisa dibenahi. Sesaat lagi tetap bersama kami. يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون